Teman-teman semuanya, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ibadah Paskah sekolah minggu akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 pukul 9 pagi melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, nanti kita akan bersukacita bersama dengan adik-adik kelas balita kecil, lalu ada kelas besar, dan juga kakak-kakak dari Tunas Remaja. Nanti ada juga games dan kita akan menyaksikan video persembahan yang adik-adik telah kirimkan ke guru sekolah minggunya. Nah, pelayan firman untuk ibadah kita adalah Pak Teguh yang akan duet sama kakak-kakak Tunas Remaja. Wah, pasti penasaran kan? Gak hanya ibadah bersama, nanti teman-teman semua bisa juga mengikuti lomba menghias telur bersama dengan orang tua. Yeay! Nah, lombanya akan ada hadiahnya juga loh bagi siapapun yang juaranya. Teman-teman bisa mengikuti lombanya setelah ibadah Paskah selesai. Untuk mengikuti lombanya, teman-teman perlu menyiapkan alat dan bahan sendiri di rumah. Lalu teman-teman diajak untuk menghias telurnya sekreatif, keren, dan sebagus mungkin. Kalau adik-adik masih bingung, adik-adik bisa membuatnya seperti ini, atau juga boleh seperti ini. Nah, karena ini lomba, jadi ada batas waktu pengumpulan foto telur yang sudah teman-teman hias, yaitu pada hari Minggu, hari yang sama pukul 3:30 sore. Lalu nanti hasil teman-teman akan dinilai berdasarkan kreativitas, kerapian, ketepatan waktu, partisipasi oleh para jurinya loh. Jadi seperti itulah yang akan kita lakukan saat hari Paskah nanti. Mari teman-teman, kita ikut merayakan kebangkitan Kristus bersama di rumah Tuhan. Jangan lupa datang ya. Sampai bertemu di hari Minggu nanti. Halo semua, jadi di segmen kali ini kita kedatangan tamu nih, ada Kak Nathan Joshua dan Kak Hilda Karissa. Mereka ini dari Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki. Nah, boleh nggak sih kalian cerita-cerita sedikit tentang ada acara apa aja yang udah kalian lakuin di Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki? Boleh banget dong. Jadi, setiap hari Jumat jam 6:30 malam, kita ada persekutuan. Tiap minggunya kita punya acara yang berbeda-beda. Ada sharing and pray, talk show, dan movie night. Selain itu, kita juga ada games dan belajar bareng. Nah, kalau itu kan untuk hari Jumat. Untuk hari Minggunya, tepatnya jam 10 pagi, kita biasanya ngadain ibadah bareng nih, yang dilaksanainnya di grup Line. Nah, buat kalian yang mau join, boleh banget tinggal scan QR Code yang ada di sini. Nah, segitu aja guys di segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya.
umat yang terkasih, pada masa pandemi ini, GKI Pasir Kaliki akan menyelenggarakan pelayanan sakramen perjamuan kudus real time melalui live streaming. Bagi umat yang rindu untuk menyambut undangan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, dapat mendaftar ke kantor tata usaha gereja. Kepada umat yang telah mendaftar untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus, akan dikirimkan hosti dan air anggur untuk merayakan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Adapun hosti dan air anggur akan dikirimkan sebelum pelayanan sakramen perjamuan kudus diselenggarakan dalam sebuah kotak tertutup. Ketika pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilayankan, umat masing-masing dapat menyiapkan kotak yang berisi hosti dan air anggur di meja dekat dengan posisi tempat duduk umat di rumah. Umat juga diminta untuk menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan sebelum kebaktian dimulai. Lalu pada saat pendeta mengajak mengambil hosti, umat ikut mengambil hosti dan membukanya dari kemasannya. Demikian pula ketika pendeta mengajak umat untuk mengambil air anggur, umat dapat ikut mengambil air anggur dan membuka dari kemasannya. Setelah pelayanan sakramen perjamuan kudus dilayankan, kotak dan kemasan, hosti dan air anggur dapat diletakkan dahulu di meja untuk selanjutnya dirapihkan setelah kebaktian selesai. Demikian panduan persiapan pelayanan sakramen perjamuan kudus di GKI Pasir Kaliki secara real time melalui live streaming di GKI Pasir Kaliki. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Jawab keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Jawab keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Karena Tuhan mendengarkan permohonanku, ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Di hadapan umat Tuhan yang menyembahnya, ku berjanji kan membayar semua nazarku.
berhargalah di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhanku, ku hamba-Mu dari perempuan. Engkau sudah membukakan semua ikatanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Jawab keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Aku akan persembahkan korban syukurku, dan ku akan menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku? Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Ibadah Kamis Putih pada malam hari ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang mengikuti ibadah ini di dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-mu juga. Pada perjamuan makan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya, merupakan malam yang penuh dengan makna akan penderitaan dan keselamatan Kristus bagi dunia. Seperti yang tercatat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26, Yesus mengucap syukur, memecah roti, dan menuangkan cawan untuk memberi tanda akan pengorbanannya untuk keselamatan umat manusia. Dan juga sekaligus memberi perintah kepada murid-murid untuk terus melakukannya sebagai cara mengingat dan memberitakan kematian Tuhan akan keselamatan dunia sampai Ia datang kembali. Teladan melayani dengan kerendahan hati yang telah Yesus nyatakan dan sekaligus pengorbanannya dalam rangka pemenuhan karya keselamatan Allah, biarlah menjadi teladan bagi kita untuk mempunyai kerendahan hati dalam melayani apapun resiko dan konsekuensi yang dihadapi, agar rencana Allah dalam hidup kita nyata bagi semua orang dan memuliakan Allah.
kan pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Tahtaku mulia dan rumah yang gelap telah ku tinggalkan demi dunia gelap. Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita secara berbalasan. Allah yang Maha Pengampun, kami mengakui bahwa sebagai murid-Mu kami lemah. Ketika kami gagal, tidak dapat melayani sesama seperti yang Yesus teladankan. Ampunilah kami ya Allah. Ketika kami gagal, tidak dapat mengasihi sesama kami seperti Yesus mengasihi kami. Ampunilah kami ya Allah. Ketika kami bersukacita menyatakan pelayanan kami kepada Yesus, namun menyangkalinya melalui perilaku kami. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah Maha Pengampun, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk tetap teguh dan setia padamu dalam menjalani setiap pergumulan hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Seperti Kristus telah memberi perintah baru kepada murid-muridnya pada waktu malam, dalam perjamuan terakhir, seperti tercatat dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-34 dan 35, Ia berkata demikian, Aku telah memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena itu, marilah kita menyatakan tekad pertobatan kita dengan berkata demikian. Seperti teladan yang telah Kristus nyatakan, maka kami akan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan rendah hati, sebagaimana Yesus telah mengasihi kami semua. Dan dengan demikian semua orang tahu bahwa kami adalah murid-murid Kristus, agar nama Yesus selalu dipermuliakan melalui kehadiran dan kasih Kristus melalui kami.
Mari kita bersama menaikkan doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa memasuki ibadah Kamis Putih ini. Kami bersyukur kami melewati minggu-minggu Prapaskah dengan baik di masa pandemi ini. Kami bersyukur kami bersama-sama boleh kembali merayakan akan kematian Tuhan, akan juga pengorbanan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan kebangkitan Tuhan di dalam minggu mendekati Paskah ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan terus mengasihi kami, Tuhan terus bertanggung jawab kepada kami, Tuhan terus memelihara kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu di dalam ibadah Kamis Putih ini. Saat ini kami mau menyerahkan hamba-Mu di dalam pelayanan pemberitaan firman ini. Dan saat ini kami menyerahkan setiap kami yang mengikuti ibadah Kamis Putih ini dimanapun kami berada. Untuk kami bersama-sama boleh melihat kasih Tuhan, boleh belajar dari Tuhan, dan boleh meneladanin Tuhan yang telah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami. Kami serahkan karena itu pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah Kamis Putih ini, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara, nats yang tadi kita baca itu sudah sangat sering kita dengar setiap kali ibadah Kamis Putih. Bahkan ditambah dengan peragaan kegiatan basuh kaki di gereja. Walaupun sejak setahun lalu tidak lagi kita lakukan akibat ibadah online di masa pandemi ini. Namun buat saya, tetap saja nats ini selalu menarik untuk kita baca, kita renungkan, dan kita pahami di dalam ibadah Kamis Putih hari ini. Kenapa? Jawabnya, karena ada banyak pelajaran penting dan berharga yang bisa kita dapatkan dari Tuhan, terutama terkait tema khotbah hari ini, kerendahan hati. Apa saja? Yang pertama, kita belajar adalah kerendahan hati Tuhan Yesus untuk senantiasa mengasihi para muridnya itu sebelum dia beralih dari dunia ini. Ya saudara, ketika adegan basuh kaki ini, Tuhan sudah 3 tahun lamanya bersama-sama dengan para muridnya. Yesus paham itu adalah momen terakhir untuk dia bersama-sama para muridnya sebelum dia disalibkan dan mati. Maka Tuhan ingin memanfaatkan malam terakhir itu dengan sebaik-baiknya untuk menyatakan rasa kasih dia kepada para muridnya itu dengan merayakan Paskah bersama-sama mereka. Itu sebab pagi-pagi di hari Kamis Putih terakhir itu, Yesus mengajak para muridnya untuk makan Paskah bersama dirinya, seperti yang lazim dilakukan oleh keluarga-keluarga Yahudi yang sedang ziarah ke kota Yerusalem. Dan Yesus juga sudah mengatur peminjaman ruang untuk makan Paskah terakhir itu dengan diam-diam, sehingga para muridnya sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Artinya, Tuhan memang sungguh-sungguh memanfaatkan hari terakhirnya itu dengan baik. Ia menginginkan ada momen khusus antara dirinya untuk berkumpul dan makan Paskah bersama para muridnya sebelum dia ditangkap dan lalu disalibkan. Dan ini membuktikan kerendahan hati Tuhan Yesus. Sebab walaupun anak Allah, tetapi Tuhan malah ingin menghabiskan waktu-waktu terakhir dia dengan orang-orang yang selama ini sudah mendedikasikan banyak waktu mereka bersama dengan dia. Ini bukti bahwa Yesus menganggap penting dan menganggap berarti diri para muridnya itu. Dan ini juga adalah bukti Tuhan memang menghargai, mengasihi, dan mempedulikan diri dan perasaan para muridnya. Maka ia memutuskan untuk memanfaatkan saat-saat terakhir hidupnya
alias waktu terakhir dia bersama-sama dengan muridnya itu. Ya saudara, tindakan Tuhan Yesus ini menurut saya sejajar dengan yang pernah disampaikan Paulus di dalam Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan diri kita? Selama ini, seberapa penting kita memandang orang-orang yang ada di sekitar hidup kita, sehingga kita ingin menyatakan rasa kasih yang besar kepada mereka dengan menggoreskan kenangan-kenangan berharga untuk diingat oleh mereka. Lalu pelajaran kedua yang kita dapatkan dari nats kita adalah kerendahan hati Tuhan untuk melayani setiap muridnya, sekalipun dia tahu dengan jelas apa yang akan mereka lakukan kepadanya sesudah acara basuh kaki itu. Ya saudara-saudara, nats kita di Yohanes 13 ayat 2b dengan sangat jelas menuliskan, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Artinya, saat makan terakhir bersama para muridnya itu, Tuhan sudah tahu apa yang akan dilakukan Yudas Iskariot. Di ayat 21, dia malah mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Sampai-sampai para muridnya saling memandang, siapa yang gurunya maksudkan. Tetapi walaupun begitu, Tuhan tetap memperlakukan Yudas Iskariot dengan baik, seperti murid lainnya. Tidak ada indikasi Yesus membedakan Yudas dari murid-murid lainnya. Dan ini memperlihatkan kerendahan hati Tuhan. Saudara, mari catat, kerendahan hati seseorang itu teruji ketika dia berhadapan dengan orang yang sudah diketahui jelas punya niat dan rencana jahat kepadanya. Fakta bahwa Yesus paham niat jahat Yudas Iskariot, termaksud juga penyangkalan Petrus, tapi dia tetap memperlakukan keduanya dengan baik. Ini menunjukkan Tuhan betul-betul tulus dan rendah hati. Ini berarti dia tetap menghormati dan menerima mereka sebagai muridnya. Kasihnya tidak hilang dan tidak berkurang oleh niat jahat mereka. Dan kerendahan hati dia justru semakin terasa dengan kesediaan Yesus untuk memperlakukan Yudas Iskariot dan Petrus secara terhormat. Sehingga dia tidak merasa perlu untuk membeberkan kejahatan dan menyudutkan keduanya di hadapan murid-murid lainnya di saat jamuan Paskah terakhir itu. Dan ini betul-betul teladan buat kita. Bagaimana kita dapat menghormati, mengasihi, dan melayani orang-orang yang sudah berniat jahat kepada kita ataupun berniat menyakiti diri kita. Mau memperlakukan orang yang sudah tidak baik kepada kita dengan memberikan pelayanan yang baik kepada mereka, ini membuktikan kita seorang yang rendah hati, sehingga kita lebih memilih mengedepankan kebutuhan orang itu dibandingkan diri kita sendiri. Saudara catat, orang yang rendah hati itu adalah orang yang akan berorientasi pada kepentingan orang lain. Nah, pertanyaannya, selama ini siapa yang jadi fokus utama perhatian kita? Diri kita sendiri atau orang lain? Lalu teladanan ketiga dari Tuhan, kerendahan hati dia untuk membasuh kaki para muridnya, sekalipun dia adalah guru mereka semua. Ya saudara-saudara, kegiatan membasuh kaki pada zaman itu biasanya dilakukan oleh sosok yang dianggap rendah. Gak heran, pembasuhan kaki umumnya dilakukan oleh para budak, orang yang dianggap paling rendah kedudukan sosialnya. Itu sebab tidak ada dari para murid Yesus yang rela untuk melakukannya ketika mereka hendak makan bersama, karena bisa berakibat merendahkan diri mereka di hadapan murid-murid lainnya. Saat Yesus tahu bahwa tidak seorang pun dari para muridnya yang menawarkan diri membasuh kaki-kaki mereka yang kotor itu, akhirnya Tuhan segera menanggalkan jubahnya, mengambil kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya, menuangkan air di dalam basi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya itu satu persatu.
Coba saudara bayangkan adegan ini baik-baik. Putra Tunggal Allah membasuh kaki umatnya. Saudara, rata-rata kita pernah melakukan adegan basuh kaki. Baik dengan sepenuh perasaan atau cuman asal-asalan saja. Dan kita tahu membasuh kaki itu memang bukan pekerjaan yang gampang untuk dilakukan. Terutama untuk mereka yang merasa dirinya tinggi dan hebat. Kenapa? Sebab berarti kita harus membungkuk dan menghadapi kaki seseorang yang mungkin saja terlihat jelek, bau, dan kotor. Sedangkan membungkuk berarti memaksa kita untuk berada di tempat yang lebih rendah dari orang yang sedang kita basuh kakinya itu. Dan sikap ini mengesankan kita menganggap penting dan menganggap tinggi orang tersebut dibanding diri kita. Makanya ya tidak ada dari para murid Yesus yang mau melakukan hal itu. Walaupun untuk guru mereka sendiri. Ya saudara, keengganan para murid Tuhan untuk membasuh kaki rombongan mereka memperlihatkan dengan sangat jelas kesombongan hati mereka. Sekaligus memperlihatkan kerendahan hati Yesus. Maka walaupun Tuhan punya hak untuk dilayani para muridnya, dia pilih untuk tidak menuntut hal itu dari mereka. Walaupun Yesus punya otoritas lebih tinggi sebagai guru dan Tuhan, tapi dia lebih memilih memakai kedudukan dan kekuasaannya untuk melayani para muridnya. Dan di mata saya, dari semua adegan di mana Yesus pernah berlutut, tidak ada yang lebih berharga daripada ketika dia dengan sengaja memilih untuk berlutut di depan kaki murid-muridnya itu dan membasuh kaki mereka satu persatu. Sebab kepada siapa semua bangsa kelak akan berlutut? Saat itu, Yesus justru memilih menekuk lututnya di depan kaki para muridnya tanpa peduli apa yang kelak akan dilakukan 12 pasang kaki yang dibasuhnya itu. Dan inilah kerendahan hati Tuhan Yesus yang lebih suka memakai kedudukan dia bukan untuk dilayani tapi melayani, bukan untuk menekan orang lain tapi untuk menghargai orang lain, bukan untuk merendahkan tetapi mengutamakan orang lain. Bukan untuk menyudutkan orang lain, tapi untuk memberi teladan yang baik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan kita? Di tengah rasa hebat kita akan semua prestasi dan pencapaian diri kita, mampukah kita menganggap penting orang-orang yang bahkan tidak pernah menggoreskan prestasi apapun di dalam hidupnya? Di tengah rasa hormat orang banyak kepada kita, sanggupkah kita menghargai orang-orang yang disepelekan oleh sesamanya? Di tengah sanjungan orang kepada kita, maukah kita memperlakukan dengan baik mereka-mereka yang dianggap bukan siapa-siapa oleh sekitarnya? Saudara-saudara, melalui adegan basuh kaki Yesus ini kita diajarkan pelajaran penting. Semua orang penting dan berharga. Pokoknya sebagaimana tidak ada orang yang terlalu tinggi sampai-sampai dia merasa tidak perlu melayani. Juga tidak ada orang yang terlalu rendah dan terlalu hina sampai-sampai dia tidak layak untuk kita layani. Sebab semua orang wajib untuk dilayani dan dihormati. Kegiatan basuh kaki yang Tuhan lakukan itu menjadi alat dia membersihkan hati dan pikiran para muridnya agar mereka memiliki hati yang rendah seperti dirinya. Dan semoga hal itu yang terjadi kepada kita, para muridnya di masa kini. Dan pelajaran keempat dari Tuhan dalam bacaan kita, kerendahan hati Yesus untuk terus menjadi teladan dan mengajar para muridnya tanpa terpengaruh dengan keadaan dirinya sendiri saat itu. Saudara-saudara, momen basuh kaki itu kesempatan besar untuk Tuhan mengajar para muridnya sebelum dia meninggalkan mereka kembali kepada Bapanya. Sebab melalui basuh kaki itu Tuhan sedang mengajarkan. Pertama, ketaatan dia untuk melakukan apa yang Bapanya sudah tetapkan bagi dirinya. Apapun konsekuensinya bagi dia. Yang kedua adalah ketulusan Yesus di dalam menghargai diri setiap muridnya, siapapun mereka. Yang ketiga adalah rasa kasih dia kepada para muridnya. Apapun sikap mereka dan perlakuan mereka kepadanya. Dan yang keempat, kekonsistenan Yesus di dalam mengajar mereka
yang tidak pernah berubah, walaupun situasi sudah berubah. Yang kelima adalah kerinduan Dia agar para muridnya memperhatikan dan melakukan semua yang sudah Dia ajarkan dan teladankan kepada mereka. Pertanyaan buat kita, bagaimana dengan kita, para murid Tuhan di zaman sekarang ini? Maukah kita mentaati firman-Nya, sekalipun berarti kita akan menderita karenanya? Maukah kita menghargai setiap orang seperti yang sudah Dia lakukan? Maukah tetap berbuat baik kepada orang yang jelas-jelas akan merugikan dan akan menyakiti diri kita? Maukah kita mengasihi biarpun beresiko pada kenyamanan, keamanan, dan keselamatan diri kita? Maukah melakukan kehendak Allah walaupun hal itu bertentangan dengan kehendak kita sendiri? Dan maukah tetap bersikap rendah hati sekalipun akan membuat kita nampak lebih hina dan rendah dibandingkan orang lainnya? Saudara-saudara, hari Jumat besok, Jumat Agung besok, kita akan menerima perjamuan kudus. Hal menarik yang perlu kita ingat untuk menyambut perjamuan kudus besok. Tuhan mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita manusia. Itu supaya Dia bisa mewujudkan rencana keselamatan Bapanya kepada kita. Tuhan juga mau direndahkan begitu rupa bak seorang penjahat di atas salib Golgota. Tidak lain agar Dia bisa meninggikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan Dia juga mau turun begitu dalam ke dunia orang mati, supaya Dia bisa membawa kita ke tempat begitu tinggi di sebelah Bapanya di sorga. Jadi Tuhan sukses meninggikan kita, karena Dia mau merendahkan dirinya untuk kita. Dia berhasil mentaati dan menggenapi kehendak Bapanya terhadap kita, karena Dia konsisten. Dia setia dan sabar menanggung penderitaan dan hinaan sehebat apapun buat kita. Godaan tidak pernah membuat Dia lalai pada kehendak Bapanya. Pujian orang banyak itu tidak pernah menindakbobokkan Yesus sampai-sampai lupa kepada misinya untuk menyelamatkan kita. Sedangkan kecaman, tamparan, ludah, dan olokan juga tidak sampai menghentikan panggilan Dia untuk menebus kita dari lubang kubur. Ini semua yang sudah Tuhan lakukan dan Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi apa yang mau kita teladanin sebagai murid-muridnya? Ya saudara-saudara, tadi pagi saya di WA oleh laundry saya, tempat saya langganan laundry. Dia menanyakan kapan saya mau bayar kekurangan uang laundry saya. Nah, saya merasa heran. Saya lalu balik nelpon dia. Saya bilang, apa saya masih punya hutang? Toh selama ini setiap kali saya memberikan pakaian kotor, dia yang akan memberitahu saya berapa jumlah yang harus saya bayar. Lalu biasanya saya akan meninggalkan uang dan clear semuanya. Tapi kenapa ketika catatan WA saya terakhir dengan dia masih ada sisa uang 15.000, lalu dia bertanya kepada saya kapan saya mau melunasin tagihan-tagihan yang sebelumnya. Dan saya bilang, ya sudah, sebutkan saja berapa kekurangan saya, nanti saya bayar, tapi saya tidak mau laundry lagi ke tempat dia. Dan tahu-tahu dia muncul ke depan rumah saya. Dia minta maaf. Lalu dia ingin menjelaskan apa yang menjadi maksud dari pertanyaan dia di WA. Sambil dia minta masukan saya. Kalau ada kesalahan yang dia buat selama saya menjadi langganan di laundry dia. Dan bahkan terakhir dia bertanya apakah dia masih dipercaya oleh saya untuk tetap melaundry baju-baju kotor saya. Ya saya pun langsung luruh dengan kata-katanya. Walaupun awalnya saya mengatakan sudah saya tidak mau lagi laundry di tempat kamu. Tapi dengan tindakan dia yang mau datang, mau minta maaf, mau menjelaskan, dan juga mau bertanya dengan penuh pengertian, itu membuat saya akhirnya mau kembali menjadi langganan dia. Ya saudara-saudara, bersikap rendah hati memang gak gampang, tapi juga gak sulit. Dan kita bisa bersikap rendah hati kalau kita mau menganggap penting dan utama orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Itu sebab mari kita mengaminkan. Yang bahagia itu mereka yang mau bersikap rendah hati, bukan mereka yang mau meninggikan dirinya di hadapan Tuhan dan sesamanya. Amin.
Allah yang Maha Pengasih, pada kami yang terus berjuang mengikut Yesus dalam hidup ini dan mengakui kuasa-Mu dalam kefanaan kami. Saat ini kami bersekutu untuk berefleksi tentang kehidupan yang berakhir di kayu salib. Kami menyadari kekuatan dan kelemahan murid-murid-Mu. Meskipun mereka mengasihi-Mu, namun mereka juga mengecewakan-Mu. Dan saat terakhir, bersekutu dalam perjamuan akhir bersama Yesus, melayani dengan membasuh kaki mereka, berlanjut dengan memecah roti dan meminum anggur bersama. Yesus memberi perintah pada mereka agar mengasihi sesama di dalam kehidupan yang akan dijalani. Kami merendahkan diri, tersanjung dan terinspirasi oleh kasih Kristus yang begitu besar bagi dunia, dan kami bersungguh untuk menjadi satu tubuh Kristus saat ini. Ampuni kami bila kami mengecewakan-Mu, dan arahkan kami kembali pada hidup yang berserah dan beriman kepada-Mu. Berikan kami cara pandang terhadap dunia sebagaimana yang Kau lakukan, dengan cinta dan kasih sayang pada setiap makhluk ciptaan-Mu. Kami memohon di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa.
Marilah kita mewujudkan pelayanan kita dengan meneladani Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ya Allah, mampukan dan jadikanlah kami para pelayan-Mu yang meneladani Kristus untuk menyatakan kasih-Mu untuk orang-orang di sekeliling kami. Terimalah damai dan kasih Kristus yang mau menyapa setiap orang yang berkenan kepadanya. Dan kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dengan keyakinan bahwa anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selamanya.